Update kasus Nizam, ternyata sekarang bapaknya jadi tersangka. Wah, feeling netizen memang benar. Waduh, udah benar mantul. Jadi kalian masih update nggak kasus Nizam ya, di mana ada seorang bocah yang disiram dan dipaksa minum air panas sama ibu tirinya sendiri sampai melepuh dan meninggal dunia. Nah, di detik-detik terakhir sebelum almarhum meninggal dunia, dia mengatakan, siapa sih yang maksa kamu nyiram air panas ke kamu? Siapa yang maksa kamu untuk minum air panas ke kamu? Dia menunjuk sesosok setan. Kelakuannya yaitu adalah ibu tirinya sendiri. Tapi di sini banyak yang curiga bahwa nggak cuma ibu tirinya, kayaknya bapaknya juga ada keterlibatan deh di sini. Karena ada statement bapaknya yang mengatakan bahwa dia sudah melihat anaknya kesakitan, dia sudah melihat seluruh kulit anaknya melepuh. Yang dilakukan adalah apa? Bukan bawa ke rumah sakit, tidur, waduh, dan bangun kesiangan lagi. Waduh. Jadi masih yang penasaran kasusnya, nih Let's Go akan update ya. Status bapaknya sekarang jadi tersangka. Ini sudah diumumin kemarin sama pihak pengacaranya dari ibu kandungnya Nizam yang curiga bapaknya ada sesuatu di sini karena dari dulu sering KDRT mantan istrinya alias ibu kandung dari Nizam. Ini guys, kita lihat bareng-bareng ya guys ya. Ini feeling netizen banyak benarnya ya. Gokil loh. Dengan Anwar Satibi telah ditingkatkan menjadi tersangka. Dugaan terjadinya tindak pidana setiap orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan wajib memberi nafkah, merawat atau memelihara orang tersebut hingga mengakibatkan mati, dan atau setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, penelantaran, dan atau setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup hidup rumah tangganya. Penetapan tersangka AS itu adalah bapak kandung dari Nizam. Penetapan tersangka terhadap AS ini memang sudah kami prediksi sejak awal. Bapak kandung dari almarhum Nizam ini pasti ikut terlibat. Kalau dikirim, bilang aja katanya ibu kamu sudah apa? Mati, katanya meninggal katanya. Kok di mana? Itu ada bentuk penelantaran. Wah, itu deh guys. Jadi sekarang sudah jadi tersangka yaitu penelantaran. Dan di sini pihak-pihak dari pengacara sudah bilang dari awal kita sudah prediksi bahwa bapaknya ini akan masuk menjadi tersangka karena dia termasuk menelantarkan anak. Nah, di mana sih pihak-pihak yang menelantarkan anak ini? Karena ini beberapa poin yang kita pernah bahas dulu. Yang pertama adalah dia menyebutkan ke Nizam, dia bohong ke Nizam bahwa ibumu sudah meninggoy gitu. Kamu nggak usah cari ibu kamu lagi, ibu kamu sudah meninggoy. Itu disebut sama bapaknya si Nizam gitu. Terus yang kedua adalah yang paling parah di mana dia cerita bahwa waktu dia pulang kerja, Nizam ini keadaannya udah melepuh guys. Udah babak belur dan melepuh. Terus dikasih duit sama bapaknya 50.000, ditaruh katanya di keningnya gitu. Habis itu bukannya ke rumah sakit karena bapaknya capek, bapaknya tidur gitu. Dan bapaknya tidur, bangunnya kesiangan besoknya, bukan pagi-pagi subuh berangkat ke rumah sakit ya. Padahal kan rumah sakit 24 jam, emergency loh. Ini emergency loh. Menurut kita ini semua emergency kan, tapi menurut bapaknya mungkin, ini kayaknya nggak emergency. Karena bapaknya mempercayai omongan dari ibu tiri bahwa Nizam kulitnya melepuh gara-gara demam tinggi. Waduh, ini guys, demam tinggi. Lalu karena bapaknya percaya dengan hal itu, dia tidur dan akhirnya bangun kesiangan. Setelah bangun kesiangan, barulah dibawa ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, dokter bilang ini melepuh akibat dari siraman air panas. Dan di situ bapaknya marah, mau nampol si ibu tiri. Maksudnya kan gini Pak ya, kalau kita orang awam ya Pak ya gitu, bisa ngeliat yang mana luka karena demam tinggi, yang mana karena siraman air panas kulit melepuh gitu. Apalagi di saat itu katanya Nizam itu sampai nggak bisa ngomong gara-gara tenggorokannya terbakar, di dalam organnya bengkak karena dipaksa minum air mendidih. Nah, ini yang menjadi trigger bahwa bapaknya ini menjadi tersangka dari penelantaran anak. Kalau kita baca komen-komennya, ada yang bilang, mantap, gue sih dari awal udah sama bapaknya nggak percaya, sudah dari awal aku tahu gitu. Ada yang bilang, ini orang pinter memutarbalikkan fakta dari video di dalam mobil bawa keranda, ya dia nangis-nangis sempat dibawa keranda, terus minta sumbangan juga ya. Dan di dalam lubang kuburan Nizam seolah dia ada di situ, nyatanya sampai sekarang nggak pernah ke kuburan.
itu aja udah jelas tukang bohong. Nggak salah lagi pintar bohong, tapi tetap kesalahannya akan terbukti. Nah, itu deh guys. Karena setelah kasus ini meledak, mantan istri yang pertama, yaitu ibu kandung Nizam, itu datang ke podcastnya Diansu. Dia menceritakan, nah dia punya feeling kalau si Anwar ini tuh bapaknya Nizam ini juga ikut terlibat dalam meninggalnya Nizam ini. Karena dari tabiat bapaknya yang dialami oleh istri pertama, bapaknya itu yang pertama tukang selingkuh. Artinya tiap pulang ada cupangnya guys, tiap pulang gitu. Abis itu waktu Hamidun juga kedapat KDRT. Rambut dari ibu kandungnya Nizam itu dipotong pakai golok juga gitu. Wah pokoknya banyak deh. Ini salah satunya statement dari ibu kandungnya Nizam ya. Feeling saya bapaknya juga yang ada itunya juga. Ada keterlibatan. Keterlibatan. Dulu juga saya sering di KDRT juga sama dia gitu. Di dalam kandungan juga saya juga sering di KDRT gitu. Contohnya dia kalau pulang dari luar dari mana-mana, dia teh banyak cupangnya kayak saya nanya doang, dia marah-marah kayak gitu. Banyak cupang. Ibu saya juga sempat nanya kenapa ini dipotong pakai kenapa rambut pendek katanya kan lagi hamil jangan potong rambut kalau lagi hamil mah kata orang tua mah ya. Saya bilang kan dari situ mah ya nggak apa-apa karena gerah gitu. Padahal mah itu dipotong sama lo kan bahkan di sembor air panas juga pernah. Nggak tahu sampai sekarang juga nggak ada bekasnya dari sini juga Di belakang. full ditempeleng malahan digusur juga sering. Digusur kan. Ditarik ke WC si rambutnya Iya. ditarik ke WC itu teh ya udah kalau kamu meninggal aja gitu sama anak dalam kandungan kamu gitu. Nah, itu deh guys. Itu statement dari ibu kandungnya Nizam ya. Jadi, kenapa ibu kandungnya Nizam curiga bapaknya ada sesuatu, ada ikut terlibat dalam kasus ini? Karena dia mengalami hal itu waktu masih berumah tangga sama bapaknya. Dan bapaknya pernah cerita, dia tuh nikah 3 atau 5 kali itu. Laku ya gitu. Secara Jeffrey Nicole. Sama Julie, Julie. Jadi dia cerita bahwa waktu masih di dalam kandungan, sering dapat KDRT. Kalau pulang bapaknya ada cupang di mana-mana. Kalau ditanya, itu cupang dari mana, Pak? Ah, diam kamu. Oh, sebenarnya tanya kamu ya. Gitu. Jadi kan mungkin karena waktu itu lagi Hamidun, ya nggak bisa berhubungan juga. Jadinya ya dia cari cupangan di luar gitu. Kayak gitu ya. Tapi itu nggak dibenarkan juga ya dalam rumah tangga ya guys ya. Waduh. Dan karena kenapa dia juga curiga? Karena yang dialami Nizam kan itu siraman air panas yang melepuh ya. Karena dia waktu nikah sama bapaknya juga pernah mendapatkan siraman air panas yang mendidih itu dari bapaknya dan bahkan masih ada tanda lukanya lepuhannya di punggung belakang dari ibu kandungnya. Nah, jadi beberapa ke KDRT-an dari bapaknya Nizam itu yang bikin dia curiga bahwa ini kayaknya kok aku juga pernah dapat perlakuan yang sama nih. Juga pernah diseret ke kamar mandi, ditarik dan dia ibu tirinya juga pernah cerita bahwa di hari kejadian anaknya ini juga di KDRT lah dan ditarik juga keseret ke kamar mandi gitu. Jadi pola penganiayaannya sama gitu loh. Itu kecurigaan dari ibu kandungnya yang menjadi pelaporan atas tersangkanya si bapaknya Nizam. Komentar ya yang setuju dan yang bilang, "Alah sama aja suaminya juga jahat gitu. Seandainya dia sayang sama anak, pasti istrinya dihajar juga." Ya kan? Harusnya istri tirinya yang dihajar juga, jangan istri kandungnya ya gitu. Mau minta maaf pun tetap jahat dan diadili. Lebih sama ayah Nizam, ibu tiri, kakak angkat kejam di sana, ibu tiri jahat. Suruh tuh ibu tiri gantian kasih air mendidih ke mulut ibu tiri. Waduh. Segitu parahnya keadaan Nizam waktu itu ya sih bener. Kalau kita masih ingat ya itu kasihan banget. Karena dia aniaya istri iblis. Nah, tersayangmu Anwar. Nah, karena dia sayang banget sama istri tirinya ya. Kenapa kau maafkan? Sangat disesalkan. Semoga istri sambung iblismu itu dihukum seumur hidup. Nah, amin. Aja kak, seorang bapak lihat anaknya dalam keadaan sakit, harusnya langsung dibawa ke rumah sakit kan? Ini malah ngeles tidur kesiangan kan? Ya itu memang tindakan yang agak TOLOL ya. Emang itu tindakan yang agak TOLOL gitu. Nah, jadi setelah ditetapkannya tersangka, kan bapaknya ini punya kuasa hukum ya. Siapa lagi kalau bukan the one and only Farhad Abbas ya gitu, sahabat Mas Agus. Kita lihat statementnya, dia cerita bahwa sebenarnya ibu tirinya adalah pelakunya karena tanda kutip punya hubungan spesial. Ini plot twist yang kedua ya. Plot twist yang kedua adalah ibu tirinya diduga punya hubungan spesial sama anak angkatnya dan pada hari kejadian
adik kandung dari bapaknya si Nizam, Pak Anwar ini, itu nginep di sana. Nah, jadi dugaannya si ibu tirinya nih selingkuh sama 2 cowok, guys. Pelapornya adalah Lisna, ibu kandung daripada Nizam. Tentang di mana dianggap penelantar anak. Karena laporan polisi pertama kita, TR ini sudah tersangka ibu tiri. Kami sudah membuat laporan polisi juga di Bareskrim, melaporkan pasal yang sama terhadap Lisna. Dan sekarang sudah ditindaklanjuti, perkara itu dikembalikan ke Polda Jawa Barat untuk diproses juga. Jadi kita inginnya, kalau memang masyarakat menginginkan dianggap melantarkan anak sehingga diakibatkan kematian pada Nizam itu, kalau bisa dua-duanya dipenjara sekalian. Jadi di sini kita anggap Lisna ini adalah orang yang memperkeruh keadaan, bukannya melaporkan ibu tiri, tapi malah melaporkan mantan suaminya yang 12 tahun sudah berpisah. Nah, jadi dia bukannya malu tidak mengurus anak, malah mempermalukan suaminya. Menurut saksi-saksi yang kami dapat keterangan, diantaranya adalah Pak Isep, Anwar Satibi adalah orang tua yang sangat baik, membiayai anaknya. Di situ ada sekolah, ada ilmu, ada pendidikan, ada biaya. Bagaimana mau disampaikan bahwa dia melantarkan anak? Terkait dengan chat WA yang tanpa sengaja, misalnya tentang dianggap pembiaran sakit. Kemudian tempus kejadiannya itu adalah pada jam 6 sore sampai jam 22 malam. Diduga diketahui disiram air panas. Menurut keterangan dokter itu adalah penganiayaan. Setahun sebelumnya sudah pernah dilaporkan oleh Anwar Satibi ibunya. Yang menjadi persoalan adalah pada saat kejadian itu adik kandung daripada Anwar Satibi nginap di tempat itu. Nah, ini Adik guys. kandungnya bernama Surahmat. Nah, Surahmat ini diduga ada hubungan spesial menurut keterangan daripada klien kami, yang mana dialah yang menyiapkan lawyer dan sekarang dia membela saudara tirinya, membela pembunuh ini. Nah, jadi itu menjadi pertanyaan. Kemudian dalam keterangan tambahan Anwar Satibi masuklah nama Ujang Dede, anak angkat mereka yang sering kita anggap ada hubungan spesial juga menurut keterangan daripada klien kami. Nah, mudah-mudahan di situ polisi bisa mengungkap bahwa kenapa pada malam kejadian saudara kandungnya bukan muhrim bisa tidur di rumah istri daripada Anwar Satibi. udah guys, plot twist nggak? Gila, kaget banget kan? Jadi di sini ayahnya Nizam dia baru cerita dan Lisku baru tahu ya, ternyata hari kejadian ada adik kandung dari ayahnya Nizam namanya Suratman, itu Suratmah atau Suratman ya. Ini nginep di situ guys, nginep di tempat itu bersama istrinya si bapaknya Nizam, sama ada Nizam juga. Nah, bapaknya Nizam ini curiga mereka ada hubungan terlarang gitu. Kayak kamu dulu ya. Kayak kamu waktu ada cupang-cupang gitu ya. Ini pertanyaannya aja ya, ini pertanyaan nih. Dia curiga ada hubungan spesial di sana. Kenapa adik adik kandung kok nginep ada istri saya dan bukan muhrim? Curiga ada sesuatu di situ. Nah, ya curiga kedua adalah ada nama Ujang Dede. Ujang Dede itu anak angkat mereka yang bapaknya curiga juga Ujang Dede ini hubungan spesial juga sama istrinya dia. Jadi istrinya dia nih yang sering diduga sama Anwar ini ya sama bapaknya Nizam ya tukang selingkuh gitu loh. Aduh, ya ini kan namanya jodoh cerminan kita sendiri ya. Ya kan gitu. Let's go nggak mendukung apa yang mereka perbuat ya. Maksudnya kan kalau dari cerita istri pertama dulu sering pulang datang bawa cupang, berarti kan mereka kan kalau ada cupang apa lagi dong kalau bukan ngerental kan gitu yang pertama. Ya berarti sekarang dia kena karma, ada yang ngerental juga nih, ada yang mendua juga kan gitu. Yang kedua adalah dulu istri pertama disebutkan ya kena siraman air panas ya gitu. Dan sekarang istri yang baru yang dia agung-agungkan dan dia cintai, waduh itu juga anaknya berpulang karena air mendidih juga. Nah maksudnya apakah benar ini semua terkait cinta terlarang? Nah kalau benar, kalau dugaan dari ayahnya Nizam benar, nah berarti di kejadian tersebut jangan-jangan mereka indahoy hahahihi hahahehu dan Nizam tahu. Nah, Nizam mergokin tahu, dimarahin sama ibu tiri. Udah ketahuan malu. Nah, untuk memberikan efek ketakutan terhadap Nizam, ya ibu tirinya menggunakan cara-cara tanda kutip dugaan kekerasan terhadap si Nizam. Dan akhirnya terjadilah kasus tersebut gitu. Nah, tapi yang disayangkan netizen, seandainya pada saat itu ayahnya pulang dan langsung dilarikan ke emergency,
kemungkinan besar itu anaknya masih bisa selamat gitu. Yang dijadikan pembiaran adalah anaknya bertahan dalam keadaan melepuh, sakit sekujur tubuh, dan hingga terlambat dilakukan perawatan medis. Nah, itu yang menjadi salah satu dugaannya adalah faktor penelantaran si Nizam ini gitu. Kasihan ya gitu. Kaget ya. Yang jelas bapaknya Nizam itu harus kuat, harus berani melalui hal ini ya, karena bapaknya Nizam ini bukan dituduhkan sebagai pembunuh gitu, bukan dituduhkan sebagai pembunuh, tapi sebagai penelantaran anak. Jadi bapaknya Nizam, kamu itu bukan pembunuh, tapi kamu dilaporkan sebagai penelantaran anak. Nah, kalau bisa ya ibu kandungnya juga nelantarin anak, tapi di penjara dua-duanya dong. Nah, menurut Rizko ini agak berbeda ya, karena ibu kandungnya tidak menelantarkan anak sampai menyebabkan anak itu berpulang gitu. Sedangkan bapaknya, anaknya udah sekaratul maut guys gitu. Dan udah ada videonya kan kemarin, Nizam itu bilang panas, jangan, tolong matiin lampu. Langsung ibu tirinya bilang eling gitu, istighfar. Bisa anak mau istirahat, tidur aja nggak boleh guys, karena badannya sakit gitu. Tuh kasihan banget sih. Kalau ada kelanjutan kasusnya kita akan bahas guys gitu. Kalau kalian masih tertarik dengan kasus ini, masih penasaran dengan ending kasus ini, jadi let's go masih akan bahas kasusnya. Itu dia yang bisa disampaikan. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Coba tulis pendapat kalian di komen. Kalian setujukah bapaknya menjadi tersangka, atau kalian nggak setuju karena bapaknya udah kehilangan anak, harusnya dilupain aja? Tapi menurut Rizko, dia nggak datang ke kuburan tuh agak aneh juga sih. Agak janggal gitu. Nggak datang ke kuburan, terus bilang ibunya meninggoy, terus habis itu si Raja ya, si Nizam itu belum meninggoy, tapi dia udah nyiapin kuburan gitu. Agak aneh sih menurut Rizko. Itu yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.